65. Bismillahirrahmanirrahim. Hada wa man akhalla bi syartin min hadhihi syuruti thalathati faqad salaha an tariqati wa la budda lahu ay yujaddidaha in kana musyfiqan ala nafsihi. Ada utawi iki madkur, ada utawi iki syarat. Waman iku utawi sapane wong akhla kan cacat sapa man bisyartin kelawan siji syarat melanggar akhla. Melanggar. Waman utawi sapane wong akhla iku melanggar sapa man bisyartin kelawan siji syarat min hadhihi syuruti thalathati saking ikilah pira-pira syarat kang telu. Apa syarat yang telu iku? Nah, apa syarat telu? Yang kemarin itu ya. Tidak boleh ziarah, dari wirid lain. Ya. Dan tidak boleh meninggalkan wirid. Ya wis. Terus faqadin salahu, maka teman-teman rusak apa keboleng. Ini keboleng biasanya. Apa insalahu yang saya tahu makna keboleng. Boleng itu lepas ya. Apa? Dedel. Faqadin salahu, maka teman-teman dedel sapa man. Faqadin salahu, maka teman-teman dedel sapa man anit tariqati saking tarekat. Wala budda lan ora kena ora lahu kadweman ayu jaddidaha utawi ento nganyar-nganyari sapa man ha ing syarat, ha ing hadis syarat atau ha ing tariqah. Ayu jaddidaha utawi ento nganyar-nganyari sapa man ha ing tariqah. Ingkana lamun ono sapa man musfikon iku melasi ala nafsihi ing atas awak dhewene wong. Nih, hada ini keterangan mulai dari depan itu dikasih catatan waman akhalla bi syarti min hadhihi syuruti thalathati. Barang siapa seseorang yang melanggar dengan satu syarat dari tiga syarat ini, tiga syarat, salah satunya tiga syarat yang dilanggar, nggak usah tiga dilanggar semua, satu aja dilanggar, faqadin salahu anit tariqati, maka orang itu telah merusak dari tarekat. Insalahu itu makna aslinya apa? Yang mbek kalak koleng dulu apa itu? Dilupas. Dilupas Ya. Dan kan kolek itu lepas dari badannya itu, itu salaho. Jadi toreko itu pas ducal gitu loh. Ya. Nah, aku bikin salah besar salah. Apa? Salah bukan makna lepas saja. Salaba rusak. Dilepas. Rusak. Mong salah kau lepas, toreko itu ducal. Dukal. Lepas dari torekot itu. Kalau salah rusak itu nanti arahnya rusak torekotnya yang rusak. Nah, kalau yang salah ini yang rusak orangnya, tapi torekotnya lepas. Jadi torekotnya tidak rusak, tetap rusak. Cuma orangnya yang merusak dirinya sendiri dengan melepas torekot itu. Sakit. Jadi bukan ada yang rusak orangnya, bukan torikotnya. Wala budda lahu ayyujaddida, maka tidak boleh tidak, artinya harus bagi orang itu untuk memperbarui torekotnya, artinya mentalkin lagi tajdid. Ingkana musfikon ala nafsihi, bila mana orang itu mengasihi pada dirinya sendiri. Kalau dia itu mengasihi dirinya sendiri, maka talqin lagi tajdid.
Kalau dia nggak peduli pada dirinya sendiri, ya sudah nggak usah talqin. Tapi yang jelas tarekatnya sudah lepas dari dirinya. Kalau sudah keluar dari Tijaniyah, naudzubillah, nah itu maka yahillu halak ya kemarin dulu. Qala sayyiduna radhiyallahu anhu, talatatun taqta'ul muridu anna. Talatatun taqta'ul murida anna. Akhdhu wirdin ala wirdina wa ziyaratul awliya'i al-ahya'i wal amwat wa tarkul wirdi. Qala dawu sapa sayyiduna radhiyallahu anhu, Si Ahmad radhiyallahu anhu ing dawuhan talatatun utawi perkara telu taqta'u iku megot apa talata al murida ing murid anna saking kita sayyidina radhiyallahu anhu nyatane telu apa akhdhu wirdin ngalap wirid ala wirdina ninggalaken ing atase wirid kita wa ziyaratul auliya ilan ziarah para wali al ahyai kang urip wal amwati lan kang padha mati wa tarkul wirdi lan ninggal wirid. Di Sina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan talatatun taqta'ul muridu anni. Ada 3 perkara yang bisa memutuskan murid denganku. 3 perkara ini bisa memutuskan murid terhadap Sayyidina Ahmad At-Tijani. Apa 3 perkara itu? Akhdhu wirdin ala wirdina, mengambil wirid dan meninggalkan wiridku, kata Syekhina. Jadi setelah masuk Tijaniyah, terus dia meninggalkan wirid, mengambil wirid tarekat lain, itu sudah inqita, putus tarekatnya Tijani. Terus yang kedua, wa ziyaratul auliya'il ahya wal amwat, ziarah wali yang hidup dan yang mati. Itu menyebabkan putusnya murid pada tarekat Tijaniyah. Wa tarkul wirdi, dan meninggalkan wirid. Di 3, di mengambil wirid. Jadi akhdhu wirdin ala wirdina ini kalau dipahami bisa gini ya, ngambil wiridnya tarekat lain dan meninggalkan wirid Tijaniyah, atau ropel ya, dia menggabungkan Tijaniyah dengan tarekat lain, bisa begitu. Itu juga menyebabkan putus. Terus ziarah wali hidup dan wali yang mati. Wa tarkul wirdi, dan ketiga meninggalkan wirid. Bisa dipahami ya? Ala wirdina ini kan ghalaba ya, mengalahkan wiridnya sendiri maksudnya. Ya termasuk itu, betul kata Sarai menurut sampean itu. Bimakna sama-sama dilakukan, diamalkan, atau bimakna diamalkan tapi wirid lebih condong kepada wirid-wirid selain torekohnya sendiri. Seperti itu. Akhdhu wirdin, jadi mengamalkan wirid torekoh lain, tapi juga di sisi lain dia mengamalkan juga. Itu. Atau lebih condong kepada torekoh aurat wirid-wirid torekoh lain, sama-sama diamalkan tapi ada kemantapan lebih mantap, seperti itu. Itu ya, jadi bukan pas meninggalkan wirid. Kalau meninggalkan wirid itu jelas itu tarkul wirdi ini ada di bawah ya. Tarkul wirdi ini termasuk yang syarat ketiga ini. Ini sama-sama diamalkan ya, seperti itu. Betul itu. Iya, iya. Jadi spontanitas putus ini ya. Ketika dia itu melakukan salah satu syarat 3 ini, spontanitas langsung putus. Di sini digarisbawahi bahwasanya tajdid ini kan banyak ikhwan-ikhwan itu sedikit-sedikit tajdid ya. Sedikit-sedikit tajaddud atau tajdid kepada siapapun yang dianggapnya tabarruk, karepe tabarruk. Ini tajdid ini katanya Syekhina ini, kalau ketika tajdid secara otomatis seakan-akan kita membatalkan talqin yang pertama. Berarti talqin yang pertama ini putus.
kita baru ikut pada sanad yang kedua ini. Karena apa? Tajdid ini berlaku hanya kepada orang-orang atau ikhwan yang terputus torekohnya, bukan yang tidak terputus. Itu. Kalau memang mau bukan tajdid istilahnya, nambah sanad istilahnya. Betul katanya Syekhina seperti itu. Ketika kita minta tajdid pada salah satu muqaddam, otomatis sanad sama yang pertama itu terputus secara otomatis. Itu ya. Banyak yang nggak tahu ini. Dan banyak muqaddam yang nggak tahu. Ada muqaddam yang dikit-dikit menjaddid ikhwan, mentajdid ikhwan. Karena apa? Ingin supaya kan di tajdid itu ada doktrin seakan-akan ikhwan ini harus tunduk pada muqaddamnya seakan-akan. Jadi ada unsur seperti itu, unsur menundukkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu. Jadi ketika ini saya angkat talqin, saya tajdid, seakan-akan santriku wis sana kan lepas dari sana, itu loh. Biar laku. Kalau di Tijani itu kan gawe ini itu guru itu satu dalam tarikat Tijani, guru ya siapa? Muqaddam hanya kelibatan atau kecipratan barokahnya siapa? Supaya sakit ikhwan, nabi murid yang mau masuk ikhwan, yang muqaddam apa kita tadi ya, muqaddam tau apa bakar gitu. Kan ada muqaddam talqin itu sama dengan muqaddam akad. Oh iya. Muqaddam apa itu hanya tapi kalau khalifah itu agak beda ke atas, Gus. Khalifah itu sejenis kayak seperti sejenis perwakilan dari Syekh Ahmad. Itu kan kemarin dijelaskan itu khalifah apa itu? Khalifah itu mendapatkan fasilitas atau mendapatkan prioritas sama seperti prioritas niku kan sama seperti termasuk barokahnya Syekh Tijani yang nyiprati ke beliau-beliau niku ke muqaddam itu. Tapi guru tetap satu, Syekh Tijani. Tetap Syekh Tijani. Nah, muqaddam niku hanya niku angsal fadilah niku dari Syekh Tijani. Tapi untuk murid atau ikhwan harus ke saya, harus kan boten. Guru sing dipanuti nggih tetap Syekh Tijani. Muqaddam itu lantaran menteri. Nggih. Menterinya. Nggih. Nek kata si ikhwan atau murid ini kan rakyatnya Syekh Tijani. Jadi 3 perkara yang bisa memutus ketarekatannya seseorang: akhdul wirdi atau apa, ngeropel wirid ya, tarekat. Terus ziarah wali baik yang hidup atau yang mati, dan lagi meninggalkan wirid. Secara dohir kayaknya kita ini nggak akan melakukan seperti ini, ya kayaknya. Tapi saya sering, ya nggak sering, pernah saudara saya juga, teman saya juga alim. Suatu waktu dia sudah mental bahwa artinya nggak mau dengan Tijaniyah, sudah nggak ngerti kenapa kok seperti itu. Lihat selama omongan alasannya sudah saya nggak sanggup, ya apalagi nyaman ya. Iya, la yukallifu nafsan illa meninggalkan wirid ya, kayak wirid lazimah misalnya, lazimah atau wajibah, dan tidak meninggalnya itu apa, tidak dibaca dalam satu waktu atau seterusnya. Iya, sudah nggak baca, sudah merasa nggak sanggup. Ada di sini nanti. Tunggu besok. Yang dimaksud tinggal yang sampai mengeluarkan itu ada. Kalau hanya istiwa di film mawon, kalau hanya karena malas itu bentar ya. Contohnya kayak di orang Islam, di agama Islam itu orang yang meninggalkan sholat
Orang yang meninggalkan sholat yang alasannya hanya karena dia malas lah, bola. Dan itu boten sampai keluar, boten sampai gaya kasarannya murtad boten, tapi kabair fasek, sami, minal kabair fasek. Tapi kalau yang niat meninggalkan sholat dan meyakini bahwasanya sholat itu enggak harus sholat, enggak wajib, itu bisa keluar dari Islam, bukan bisa keluar positif, keluar dari Islam. Nah, tapi kalau wirid ini kalau yang hanya males, itu hanya fasek mawon, tidak apa-apa, tidak sampai keluar dari jadi. Tapi ini kan fasek mawon. Fasek nek ulun jadi om. Nah, kalau mau nembus gitu gimana? apa orang ini malah berbulan ini Enggak. lanjut dulu di kiri Kore adanya katanya bari wisuda. Ya. Kajian sore ku budale jam 2. Oh. Kan nggak bisa melok helala. kalau elala nggak ada zaman nggak ada kodok. Terus itu pengen nebus ya apa? Sedekah ada upang. Kok jauh Pak Kupang, Pak. Lah mau tebus teroyan. lanjut Enggak, kemarin sudah jelaskan. Kemarin waktu di Pak Soleh pertemuan dulu. Kalau itu ditinggalkan itu wajib kodok. Kodok itu kapan aja. Kalau bisa alal faur. Yang penting niatnya mau mengkodok lazimah pagi, niat kodok lazimah pagi. Lala nggak ada kodok. Nggak ada kodok. Nggak ada kodok. Lagi 2000 Kan ya? Ya, Lala nggak ada kodok. Sewa ini. Lah. Wis paham di. Jak ngomong. Lek kan nebus nang Kupang ya. biar masalah ngomong iya tidak Wa qala radhiyallahu anhu wa amma man dakhala zumratana wa ta'akhkhara anha wa dakhala ghairaha tahillu bil masaibu dunyan wa ukhra. Wa qala lam dawu sapa si Ahmad radhiyallahu anhu wa amma man lan anapun utawi uwong dakhala kang wis mlebu sapa man dakhala iku wis mlebu sapa man zumratana ing golongane kita wa ta'akhkhara lan ngakhir sapa man anha saking zumratana wa dakhala lan mlebu sapa man ghairaha ing liyane zumratana tahillu moko manggon bihi kelawan man almasaibu apa pira-pira cuba musibah dunyan ing dalam dunya wa ukhra lan ing dalam akhirat wala yaudu lan ora gelem bali sapa man abadan ing dalam saklawase ai illa bitaubatin tegese angin kelawan tobat nasuhin kang bagus wa idnin lan idin sahihin kang sahih. Di sini juga Kiai Mu'allif menyatukan daunnya Syekh Ahmad amma man dakhala zumratana wa ta'akhkhara anha wa dakhala ghairaha tahillu bil masaibu dunyan wa ukhra. Seseorang yang telah masuk pada lingkaranku atau golonganku terus dia itu berakhir dari golonganku ambu kasem terus wadakhala ghairaha dan masuk pada selain golonganku demikian tahillu maka menempati bihi pada orang itu almasaibu musibah mendapati orang itu almasaibu musibah dunyan di dunia wa ukhran dan akhirat wala yaudu dan orang itu enggak kembali selamanya kecuali illa bitaubatin nasuhin dengan taubat nasuha wa idnin sahihin. Berarti ini dan mungkin juga nih. Talqin boleh. Tirosi Ikhwan Sepuh itu dawuh ini.
kalau keluar itu harus bertaubat. Taubatnya apa? Masuk kembali lagi. Bukan taubat pas minta istighfar tapi tidak kembali ke Tijani, bukan. Taubatnya itu kembali ke Tijani dan tidak mengulangi lagi. Masuk. Tanpa kegiatan berupa. Tanpa. Seperti itu. Itu saya ini. Oh, gini. Ikhwan yang seperti itu apa ikhwan lain perlu mengingatkan? Maksudnya Iwan ngerek lain gitu. Ya, Biasanya kumpul, ini kok nggak pernah kumpul, apa perlu diingatkan untuk ikhwan yang lain? kalau yang saya lihat orang yang sudah Tijaniyah terus keluar itu sudah geratin itu rata-rata gitu. Tidak medes level. Pak alimin orang terus dia masuk talqin Tijaniyah. Alim dia. Setelah itu keluar dari Tijaniyah. Wis rata-rata itu koswa apa artinya itu apa? Koswatul kolbi itu rata-rata geli. Sebab barusan saya ceritakan kenapa itu saya udah nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ngocol dalil itu. Alim. Ngocol dalil. Jadi kalau Tijaniyah keluar bahaya. Tapi kalau tarekat lain keluar masuk ke Tijaniyah enggak bahaya. Karena apa? Syekh Ahmad berani nanggung. Ya, Syekh Ahmad berani nanggung. Tapi kalau ikhwan Tijani naudzubillah keluar dari Tijaniyah masuk ke tarekat lain, bisa jadi mursyid tarekat ini enggak bisa nanggung musibah, masoib, dunjan wa ukhran itu. Beda kalau dari tarekat lain keluar masuk ke Tijaniyah. Syekh Ahmad Tijani nanggung. Ya. langsung. Mana? Langsung. Talqin. Dan kalau bisa yang namanya taubat yang ngaku ndak guru. Yae abdi neka ninggalake wirid on tahunan. Mbok kudu talqin boleh. Kan apa? Ada komunikasi dengan guru. Bisa jadi ya wis sampean saya talqin. Terus terkadang sama guru kena takzir. Tiap hari kamu harus baca Sholawat Fatihah 500 khususkan kepada Syekh Ahmad. Ya. Kalau kena takzir ya apa katanya guru itu. Ya itu yang penting itu. Karena apa oleh temu kia baban ini. Saya lihat orang itu alim masuk Tijani senang saya. Lama kelamaan lu kok keluar orang kenapa? Alasan seperti tadi itu. Dapat musibah itu gini. Terkadang dia nggak merasa kalau dapat musibah. Atau kita ini nggak ngerti kalau itu sudah dapat musibah gitu. Yang jelas dengan meninggalnya tarekat itu sudah musibah. Gitu. Udah bedanya musibah sama teguran tuh gimana? Teguran ya apa maksudnya? Bedanya teguran sama musibah itu loh. Teguran musibah itu kayak teguran ya, misalnya nggak bisa bilang. Musibah itu kena coba di teguran apa di karena teguran itu. Kalau musibah ya kena coba nih. Aku lungkuming nang embong yo kena musibah. Ger gelimpangan deh ruah. Karo kan wajib takon. Iya. Iya wajib di masuk IPD iya melarat nyari kulkas melarat masuk kerja musibah jadi Enggak aku mikir gak oleh barang apa yang teguran. Iya, itu memang mengenai profesi seperti itu. Kalau sudah merasa nggak menemukan barang, kan sudah merasa ini teguran, ini musibah. Terus kalau orang yang sudah ahli ibadah, koter istiqomahnya, dia sudah merasa musibah ini, kan gitu. Lo nototin jamaah, takbirat ihram imam, itu sudah merasakan musibah karena dia ahli ibadah.
kan gitu. Saya ahli rombeng ya. Lo nemu bareng, lo nganggep musibah. Ahli rombeng boleh. Jadi meskipun telat jamaah, ya istiqomahnya kotet, berhubung ahli rombeng, nggak merasa musibah. Ya, itu. Paham deh. Ya, sudah gitu. Jadi gini, ada ibtila ya, ujian, ada yang di bawahnya itu apa itu? Di bawahnya itu teguran, ini teguran. Bahasa Arabnya apa lupa saya. Di bawahnya lagi itu ukubah, siksaan, ukubah. Jadi kalau orang itu yang diuji tidak mendapat kulkas tadi dalam keadaan contoh ini, dalam keadaan orang yang istiqomah pada Allah Ta'ala, katakanlah dia itu tidak sedikit dosanya, pokoknya istiqomah aurat, istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah, dan dia rezekinya tetap kurang-kurang lancar misalnya, itu namanya ujian untuk mengangkat dia ke derajatnya. Kalau dia itu dalam peringkat ke bawah lagi, itu teguran, misalnya dia mempunyai mempunyai dosa tapi nggak parah, itu adalah teguran. Ketiga adalah ukubah, itu adalah siksaan. Daripada tandanya apa? Orang itu tidak menetapi pada syarat-syarat Allah, tijaninya tidak dijalankan dengan benar. Tandanya kalau itu ujian, teguran atau ukubah, tandanya apa? Kalau dia sabar, ya, itu hadis Rasulullah, saya lupa itu. Kalau dia sabar, berarti itu adalah ujian. Kalau dia tidak sabar sampai ngumpat atau apa, sampai hatinya itu sampai ke Allah Ta'ala suudzon, itu berarti adalah ukubah, siksaan. Dan siksaan bukan hanya mendapat kulkas saja, tidak mendapat kulkas, dia mendapat apa itu, rizki banyak, itu juga bisa ibtila, ujian, bisa saja ukubah. Misalnya orang-orang tidak sholat itu kan enak hidupnya. Kenapa kita yang sholat, kita tijani, tetap saja tidak mendapatkan kulkas, kan seperti itu ya. Jadi ukubah, musib, apa itu, ujian, itu semua itu adalah sama. Jadi kulkas to Maryam kebuan iya. Maksudnya itu, kita mindset kita seakan-akan ujian, musibah itu ukubah, siksaan itu seakan-akan fakdil mal, tidak mempunyai harta, kena apa, sumpek atau sakit, padahal nggak sehat, itu juga ujian, bisa jadi siksaan. Ketika seorang yang sehat dan dia ke diskotik dan berfoya-foya, itu berarti ukubah, disiksa oleh Allah di dunia itu. Supaya apa? Gimana terus? Sholat. Ya, jadi tidak mendapatkan kulkas itu bisa jadi itu ujian yang itu untuk lebih naik kelas gitu ya. Itu ada di kitab Ihya, itu ada itu. Ya, mau ke ujian terus naik kelas itu. Iya, yes. Kalau sabar loh. Kalau menelokso kayak kemarin mau pulang ke Tretes dapat job. Dapat job, mau pulang pagi-pagi mau ke Tretes dapat job. Sumpek akhirnya gini karena tidak bisa pulang. Karena mau naik kelas. Akhirnya gelo. Naik kelas. Jadi gini, apa? Kan ada ikhwan ya, ini ikhwan lawas, ikhwan taat lah. Terus suatu hari dia itu jatuh sakit, sampai apa lama itu, sampai apa teroleh ya deh, ikut, sampai apa dia tahu itu akademi ogres lah kan. Ada hukumnya. Itu sampai mati di bawah. Ada hukumnya kalau begitu. Itu ikhwan loh ini. Iya, nggak apa-apa. Walaupun ikhwan itu kan bohong di mana ya? Hah? Bonus. Nggak apa-apa, nggak ada hukumnya. Ini pemerintah bonus. Karena mau ujian namanya mah. Iya, itu apa mau ujian apa? Ya kita, maksudnya gini ya, Saya ngomong seperti tadi, jangan dibaca ke orang ya. Kalau nanti misalnya kalau dibaca ke orang itu standar. kaidah, itu ada kaidah seperti itu di Ihya itu ada. Kalau orang ini tandanya seperti ini itu ada. Jadi jangan baca akidah orang. Ketika ada orang, iya, ya, sekse ya, seperti itu nanti. Akhirnya menilai orang, jangan.
menilai orang, jangan. Akhirnya ada seorang kiai gini-gini, wah itu ya, seperti itu nanti. Jangan. Itu kan pokoknya, tapi intinya kalau yang seperti itu, yang apa itu, justru itu bonus itu. Dosanya itu tidak tercatat, tidak dicatat. Seperti itu Ustaz ya, kalau ngeloleh sudah nggak dianu ya. Wattarkul qati'un lil muridi wa ayyan wa bitarkihil wirda rafdat tariqah. Wattarku utawi ninggal al qati'u kang megot lil muridi maring murid. Huwa ya tarkul qati' ayyan wa iku yen to niat sapa murid bitarkihi klan sebab oleh ninggali murid al wirda ing wirid, niat rafdat tariqati ing nyopot apa? Rafdat tariqati ing ngerusak tariqah. Rafdat an ngerusak, rafidah. Ya Syiah rafidah ngerusak. Ini dijelaskan sekarang. Yang dimaksud meninggalkan murid yang bisa memutus tarekat Tijani itu apa? Meninggalkan wirid yang bisa memutus tarekat Tijani. Ini ayyan wiya bitarkihil wirda rafdat tariqah, yaitu dia memang berniat dengan meninggalkannya wirid, dengan tidak pengamalnya wirid, memang berniat untuk melepas tarekat. Nah, gampangannya berhenti, wis mandek ambu lu atijani, ambu pensiun. Itu yang dikatakan at-tarku yang bisa memutus tarekat. Wa amat tarku lan anapun utawi ninggal kaslan krono males, fala yakhruju moko iku ora ngetokaken apa fala yukhriju moko iku ora ngetokaken apa tarku kaslan hu ing murid, ora ngetokaken anit tariqati saking tarekat. Kalau meninggalnya hanya karena males, itu enggak menyebabkan dia keluar dari tarekat. Kenapa? Li'annahu krono satune murid lam yatruku iku ora ninggal sapa murid hu ing wirid. Lam yatruku iku ora ninggal sapa murid hu ing wirid tarkan kelawan ninggal kulian ya. Apa kolbian ing dalem ati kang bangsa ati. Wala a'rodo lan ora mingu sapa murid anhu saking wirid i'radon kelawan mingu kulian hale sekabehane. Illa angin annahu satune murid arodo iku ngedeng sapa murid. Ngerti ngedeng? Napa wis ngedeng? Menawarkan, mengajukan. Arodo iku mentokaken sapa murid nafsahu ing awak dhewene murid, mentokaken lil masaibi maring pira-pira musibah bisa babi tarkihi klan sebab ninggale murid. Di tarkul qati meninggalkan wirid yang bisa memutus pada tarekat ini adalah ayyan wiya bitarkihil wirda rafdat tariqah. Dia itu meninggalkan wirid memang berniat untuk melepas tijani. Berhenti gampangannya. Sekarang bila mana tarku kaslan meninggalkannya wirid itu karena males, fala yukhriju anit tariqah, maka meninggalkannya karena malas itu tidak bisa mengeluarkan dari tarekat. Kenapa? Karena li'annahu lam yatruku tarkan qalbiyan, karena dirinya itu tidak meninggalkan wirid secara apa? Hatinya tidak meninggalkan wirid, gamanya gitu. Keng males, pono males gitu.
Terus wala a'radu anhu i'radan kuliyan. Dan dia juga nggak berpaling dari torekot itu secara keseluruhan. Males dia males itu ya. Illa annahu a'rada nafsahu lil masaibi bisababi tarki. Hanya saja seperti itu bisa menyebabkan dirinya itu apa? Metabaraki abu ada musibah ya. Maka non. Iya, metabaraki abu ada musibah. Itu. Ya, itu yang dinamakan ukubah nanti ya. Jadi ikhwan tijani yang tidak melakukan, tidak eksis atau tidak istiqomah meninggalkan wirid tijani itu nanti akan diukubah di dunia. Itu biasanya ada kiai siapa bilang itu, kalau orang tijani itu betul-betul sesuai dengan apa yang tuntunannya, pasti dia tidak akan mengalami kesulitan hidup seperti itu. Berarti kalau masih mengalami kesulitan dalam hidupnya, berarti ada dua. Ada memang dia ukubah, disiksa, bukan karena disiksa, bukan ya, untuk dibersihkan itu. Ukubah kalau ikhwan itu dibersihkan sehingga nanti menuju ke hadirat Allah dalam keadaan tanpa dosa. Terus ada kalanya dia memang betul-betul eksis dan istiqomah, tidak mempunyai dosa, betul-betul tijani tulen, tapi dia tetap dalam keadaan kesulitan hidup. Berarti itu dia itu diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Kita lagi-lagi jangan mengaca kepada orang lain, kita periksa diri sendiri. Ketika kita tidak mendapatkan kulkas, ada apa ini gitu loh. Iya. Jadi kenapa kita ada yang salah mungkin ya? Ketika kita mendapatkan berarti saya diuji, husnudon aja, berarti diuji aja gitu. Kaslan tinggi. Jangan sampai katakanlah misalnya musibah, memang musibah. Jangan sampai itu membuat kita suudzon terhadap Tijani, terhadap pangeran. Sami kali sholat itu janji di pangeran dan Quran. Wong nek sholat niku tangga anil fahsya wal munkar. Tapi ketika wong niku wis sholat, masih kok sih ngelakoni fahsya kali mungkar, berarti bukan sholatnya yang salah, bukan sholatnya sing keliru, marakne tiang ngelakoni fahsya mungkar, atau mungkin pangeran yang salah dengan janjian boten. Tapi lihat kayak apa sholatnya. Jangan hanya ambil dasar Quran itu sangkaan makanya satu kaidah ini kemauan akhirnya nanti nyalakan pangeran jadi ini kok tapi di ayat lain ada alladzina sing an sholatin sahwi wailul lil musallin neraka awal itu ya bagi orang-orang yang lalai dari yang sholat, bagi orang yang sholat tapi yang orang itu dalam sholat yang lalai. Nah makanya ketika ikhwan tijani itu sudah melakoni wirid, syariat-syariatnya sudah dilakoni, kok sih kenging coba ampun kok sampai ini yo apa sih tijani terus nanggung, jangan dilihat lagi bagaimana wirid awak dewi, apa wis kena apa dereng. Kalau itu memang sudah dilakoni semua gitu. Kalau memang belum ya berarti giniku yang perlu dikirim kulkas banyak betul. Ya umpamanya gue unek-unek tuh pengen ngilangno ya. Kenapa? Ya unek-unek. Ngilangno seperti tadi sampai yang Ngoten. Mencoba kan sudah maju. Ya ini kembali kan. Awal iki. Pakai dari sudut nek ngono. Boleh nggak beli? Pakai tonton iki hilang. Sekali wae. Butuh ya tonton hari. Wirid tanpa Tapi menurut wirid kalau di tanpa waktunya tidak tepat itu termasuk kaslan gitu ya. Ya. Bahkan bukan Islam lagi, Tahun ya, masih ada efek dari tahun itu ada tahun mengeremehkan. Anak itu bahaya itu. Tahun itu bahaya.
termasuk apa tahullu lahul halak gitu akan mendapatkan kehancuran gitu. Termasuk Tapi penafsiran tuh sahun itu banyak sih. Kalau kitab sejarah itu anil wakti. Anil wakti. Iya, makanya gitu. Anil wakti anil Untuk menghilangkan suudon niku wau. Sami kali pembahasan apa niku yang merasa aman dengan putus asa dengan rahmati Allah. pangeran ini. Itu sami. Jadi supaya kita ya ndak putus asa dan tidak merasa aman ya. Wis nglakoni kewajibane wae. Ora usah mikir oh ganjaran ini ndak usah. Kewajibane wae dilakoni. Dengan seperti itu nanti rasa suudon niku nanti hilang. Pasar no wae. Iya, Masalah dibayar kan dibayar. Jadi masa dibayar imbalan dulu kayak wong kerja ngono lho. Si apa? Kalau Orang yang bisa masuk bareng keluar. kalau nanti jenengan kenapa hanya gara-gara tidak dapat kulkas lalu nikmat-nikmat yang lain asik kan jenengan sehat caket mawon niku dados apa bayaran atau ganjaran karena istiqomahnya jenengan mungkin diganjar kali sehat kali yang lainnya oleh kulkas anak wisuda bisa termasuk Semakan kurang budi biasa hilang. ini baru kayak ngaji nih. lho nggih gantine kulkas niku mboten angsal tapi Lagi Mas Hani. akhirnya putrane wisuda atau mungkin punya prestasi di wong itu termasuk rezeki Ya apa ya? Pas lagi. Iya saya kalau bicara ke situ. Anu apa kita Apa? apa mana kita kasih bagus. Kasih balik. Ya cukup ini ya. Ini bab lain ini al aurat apa itu? Syurut al lazimah al muta'alliqah bil awrat. Cukup ya dia. Sebetulnya kalau anu bapak